Kenapa nah? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Musyayatul Aisyah dengan NIM 860334765. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat mendasar namun penting bagi dunia pendidikan, yaitu mengenai bagaimana filsafat ilmu berperan dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori di awan, melainkan di sebuah fondasi. Filsafat ilmu bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berjalan di jalur yang ilmiah. Ia membantu memastikan bahwa apa yang kita ajarkan di sekolah selama ini benar-benar memiliki dasar teori yang kokoh, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan, sehingga proses belajar mengajar tidak hanya mencetak orang pintar, tapi juga yang memiliki moral dan kemanusiaan. Yang kedua adalah hubungan timbal balik. Hal yang menarik adalah adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Jika filsafat ilmu memperkuat dasar pendidikan, maka praktik pendidikan yang bermakna juga akan memperkuat filsafat itu sendiri. Jadi ketika kita melihat bagaimana siswa berkembang dan bagaimana tantangan kelas berubah, informasi-informasi nyata ini menjadi masukan berharga bagi orang-orang. Terus yang ketiga ada pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis? Karena ia memiliki 3 sudut untuk membedah masalah pendidikan. Yang pertama ada secara ontologi. Kita bertanya, apa sebenarnya hakikat pendidikan itu? Apakah kita mendidik manusia sebagai mesin atau sebagai makhluk hidup yang potensi unik? Yang kedua ada secara epistemologi. Nah, epistemologi ini bagaimana cara ilmu itu disampaikan? Di sini kita membedah metode pembelajaran, kurikulum, dan cara kita menilai keberhasilan siswa. Dan yang ketiga ada aksiologi. Kita bertanya, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, ini fokus pada nilai dan tujuan akhir pendidikan bagi masyarakat. Begitu. Yang keempat ada contoh konkret. Nyatanya bisa kita lihat dalam penyusunan kurikulum. Mereka menentukan materi apa yang penting, bagaimana cara terbaik mengajarkan epistemologi, dan karakter apa yang ingin kita akan tunjukkan di masa depan. Nah, jadi setiap kebijakan pendidikan yang kita rasakan saat ini sebenarnya adalah hasil dari pemikiran filsafat yang mendalam. Sebagai kesimpulannya, tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan hilang. Ya, akan hilang. Dengan memahami filsafat, kita sebagai pendidik atau praktisi pendidikan bisa bekerja dengan lebih sadar dan terarah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.